ini adalah macam-macam wanita istihadhah. Nah, untuk yang pertama ada yang dikatakan pemula dengan darah satu warna dan sifat. Yang kedua adalah pemula dengan warna dan sifat darah yang berbeda. Ketiga adalah wanita yang sudah berpengalaman dengan warna dan sifat darah yang berbeda. Keempat, pengalaman dengan darah satu warna dan sifat. Yang kelima adalah pengalaman dengan darah satu warna dan sifat, tetapi lupa akan keluar kadar dan waktunya. Dan yang keenam adalah pengalaman dengan darah satu warna dan sifat serta ingat akan kadar waktunya. Dan yang terakhir adalah pengalaman dengan darah satu warna dan sifat hanya ingat waktunya saja. Nah, dari ketujuh macam ini kalau kita perhatikan ada dua. Yang kedua saya di sini ada bahasa pemula dan di sini ada bahasa pengalaman. Apa arti dari pemula? Pemula di sini adalah bagi wanita yang memang sebelumnya belum pernah mengalami haid sama sekali. Artinya waktu pertama kali mengalami haid dan pertama kali juga wanita tersebut langsung mengalami istihadhah. Dan di sini ada dikatakan pengalaman, berarti artinya wanita tersebut yang sebelumnya pernah mengalami haid kemudian mengalami istihadhah. Nah, dari ketujuh macam wanita beristihadhah ini, andaikan di sana ada yang beristihadhah, maka nanti kita bisa dimasukkan, kita itu termasuk wanita yang mana yang mengeluarkan istihadhah. Mungkin di sini masih agak sedikit bingung juga, maka jangan dilewatkan di video-video saya nanti selanjutnya. Mungkin untuk ketujuh ini tidak mungkin saya akan diterangkan di dalam video ini. Insya Allah nanti akan saya terangkan satu pembahasan dengan satu video-video. Nah, setelah itu bagi yang awam yang baru pertama kali mendengar istilah itu istihadhah, sebetulnya seberapa pentingnya kita harus mengetahui istihadhah. Itu sangat penting sekali seorang wanita mengetahui bab istihadhah, ataupun seorang suami yang sudah mempunyai istri yang mana istrinya pun tidak mengetahui akan istihadhah, maka kewajiban suami loh yang harus memberitahukan kepada istrinya. Nah, jadi begini ya para wanita, sebetulnya darah istihadhah itu sepintas itu darahnya itu sama. Jika kita melihat darah sepintas itu sama, mengeluarkan warna darahnya yang berwarna merah gitu. Tetapi nanti ada kriteria tertentu yang membedakan darah istihadhah dan juga darah haid. Kemudian bagi wanita yang mengeluarkan darah istihadhah itu hukum secara agamanya, hukumnya itu sama persis seperti wanita yang bersuci. Karena itu kita harus mengetahui istihadhah. Artinya ketika seorang wanita mengeluarkan darah istihadhah, hukumnya sama seperti wanita yang bersuci ataupun yang tidak sedang mengeluarkan darah haid. Artinya seorang wanita itu wajib melakukan sholat walaupun mengeluarkan darah, wajib mengaji Al-Quran walaupun mengeluarkan darah. Dan andaikan seorang wanita yang istihadhah mempunyai suami dan suami ingin berhubungan intim dengan istrinya yang sedang mengalami istihadhah, apakah boleh? Boleh. Jika suaminya mungkin tidak merasa jijik mungkin ya, maka itu tidak apa-apa, karena yang istihadhah itu sama hukumnya seperti yang bersuci. Berarti di sini sangat fatal sekali jika wanita tidak mengetahui istihadhah, karena dia mengira bahwa saya ini adalah sedang haid, padahal wanita tersebut sedang istihadhah. Sehingga berdosalah wanita tersebut karena apa? Karena tidak melakukan kewajiban-kewajibannya. Seperti apa? Seperti yang harusnya sholat tidak sholat, seperti harusnya mengaji Al-Quran tidak mengaji Al-Quran, bahkan boleh dihubungi suami sehingga dia menolak. Bukankah itu adalah suatu dosa? Nah, maka itulah kita harus tahu perbedaan istihadhah dan juga haid. Lantas kemudian bagaimana kalau saya pribadi seorang wanita yang mengeluarkan darah istihadhah? Apakah ada tata caranya ketika melakukan sholat? Ketika sholatnya ya sama-sama saja, cuman ada tata cara melakukan sebelum dia melakukan sholat tersebut. Bagi wanita yang keluar darah istihadhah, maka dia boleh berwudu ketika sesudah memasuki waktu sholat. Berbeda dengan kita, wanita yang normal yang sekarang sedang berkeadaan suci misalkan sholat duhur itu jam 12 siang, misalkan sholat duhur itu jam 12 siang. Kita yang bersuci boleh kita berwudu mau jam berapapun kan?
Kita mau wudhu jam 11 nggak apa-apa. Nanti kita sesudah adzan duhur kita langsung sholat sesegera mungkin, boleh selama tidak batal. Nah, tetapi untuk wanita yang istihadah, andaikan adzan zuhur itu jam 12 siang, maka wanita istihadah tidak bisa wudhu walaupun hanya jam 12 kurang 10 menit. Misalkan persiapan mau ke duhur itu nggak bisa. Jadi yang istihadah dia bisa berwudu setelah wanita tersebut mendengar suara adzan. Ketika dia sudah mendengar suara adzan, barulah wanita tersebut boleh berwudu. Sekali lagi, tidak boleh berwudu sebelum datang waktu sholat. Boleh berwudu setelah datang waktu sholat. Kemudian apa yang harus disiapkan oleh wanita yang istihadah? Yang pertama otomatis itu adalah celana dalam yang suci. Kemudian pembalut baru yang suci, dan ada yang ketiga, apa itu? Yang ketiga dia harus mengambil kapas yang suci pula. Nah, kemudian dia ke kamar mandi, apa yang pertama dia lakukan? Otomatis dia harus mengganti pembalut, mengganti celana dalam, kemudian mencuci vaginanya sampai merasa yakin bersih. Setelah itu wanita tersebut menyiapkan sebuah kapas, kemudian dipintal-pintal kapas tersebut. Kalau bagi seorang gadis mungkin agak sedikit risih gitu ya, mungkin karena ini pun pernah saya alami ketika waktu saya dulu waktu gadis, saya pun pernah mengalami istihadah dan agak sedikit risih juga. Nah, karena kita memintal-mintal kapas tersebut, kemudian kita masukkan ke lubang vagina kita. Jadi untuk wanita yang istihadah tidak cukup hanya memakai pembalut saja, tetapi harus memasukkan kapas ya sebagaimana banyaknya ya kita kira-kirakan mungkin ya, kita juga di dalam hati punya feeling oh segini cukup gitu. Apa sih fungsinya? Karena hal yang membatalkan kepada wudhu adalah di mana ada keluar dari farji kita, apapun itu yang keluar, maka itu bisa membatalkan wudhu, kecuali air mani kan, maka itu bisa membatalkan wudhu. Maka di suprih kita di dalam ibadah itu harus berikhtiar. Kita harus berikhtiar itu artinya kita harus berusaha semampu kita. Nah, kita berusaha dengan menggunakan kapas agar cairan darahnya itu tidak langsung keluar melewati vagina kita. Nah, sehingga kita pintalkan kapas ke dalam farji kita. Nah, setelah itu barulah kita memakai pembalut yang suci, yang bersih. Setelah itu kita memakai celana dalam yang suci dan bersih pula. Jadi jangan dulu wudhu. Kalau kita wudhu dulu, nanti kan tangan kita kena lagi kan ke vagina kita, otomatis nanti batal kembali. Nah, setelah kita selesai bersih, merasa yakin memakai celana baru, memakai kapas dan juga memakai pembalut, barulah kita melaksanakan wudhu. Nah, terus lantas bagaimana jika saya sudah selesai sholat? Ketika saya lihat ternyata ada darah di pembalut kita melewati kapas itu tersebut, nah itu hukumnya tidak apa-apa karena kita sudah berikhtiar semampu kita. Nah, setelah kita melaksanakan wudhu, maka seorang wanita yang beristihadah itu harus sesegera mungkin melaksanakan sholat fardu tersebut. Jadi tidak bisa untuk berleha-leha. Misalkan kalau kita yang suci, kita udah punya wudhu, tapi kita nggak sesegera untuk melakukan sholat, nggak apa-apa gitu ya. Mau makan dulu kek, misalkan mau kesini dulu sebentar gitu, mau ngobrol dulu sebentar gitu. Apalagi kalau yang lagi lihat sinetron gitu ya, mau nunggu dulu sampai iklan misalkan, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau untuk wanita yang beristihadah tidak bisa dia melakukan hal seperti itu. Dia udah wudhu, udah bersih, udah mempersiapkan gitu. Ini kagok nih, ada iklan, nunggu dulu iklan 5 menit misalkan baru saya akan mau melakukan sholat, itu nggak bisa. Jadi wanita yang istihadah harus sesegera mungkin setelah dia melaksanakan wudhu, harus sesegera mungkin dia melakukan sholat. Nah, setelah itu apakah dia mau melakukan sholat sunnah, apakah harus berwudhu kembali? Tidak apa-apa, karena itu adalah ibadah yang menempel ke dalam sholat fardu, sehingga tidak perlu kembali melaksanakan wudhu. Dan yang ketiga untuk wanita yang beristihadah, barusan saya contohkan kan ketika zuhur. Nah, ketika asar, apa yang harus dilakukan oleh wanita istihadah? Ketika asar dia terdengar adzan asar, maka dia harus kembali melakukan wudhu. Sehingga untuk 1 kali sholat fardu, untuk 1 kali wudhu. Berbeda dengan kita yang bersuci. Misalkan ketika maghrib saya mempunyai wudhu, ketika isya wudhu saya itu tidak batal, maka ketika
sholat isya, saya bisa sesegera mungkin melakukan sholat isya tanpa melakukan wudhu dulu. Nah, untuk wanita yang istihadah tidak bisa. Ketika maghrib atau ketika zuhur tersebut, wanita yang beristihadah sudah punya wudhu. Ketika adzan asar, nah bayana, ketika adzan asar, wanita tersebut harus melakukan wudhu kembali. Nah, oleh karena itu ini harus dipahami oleh setiap wanita. Harus bisa membedakan apakah saya keluar darah ini darah istihadah ataupun darah yang keluar ini adalah darah haid. Karena hukumnya jelas berbeda sekali, ya. Nantikan di video saya selanjutnya, insya Allah saya akan membahas dengan jelas macam-macam wanita istihadah. Mungkin di video selanjutnya saya akan membahas pemula dengan darah satu warna dan sifat. Tunggu saya di video selanjutnya. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.